Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya, yaitu Bagas Meriko. Jadi di kesempatan kali ini, saya ingin membuat video edukasi atau video tutorial, yaitu membuat program aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python dengan algoritma struktur pemilihan. Oke, jadi di sini saya membuat aplikasi sederhananya yaitu membuat kalkulator ya, kalkulator sederhana yaitu dengan struktur pemilihan if, elif, dan else. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke materinya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pembuatan programnya ya. Oke, jadi di sini sebelumnya mohon maaf, saya ini menggunakan editor kodenya yaitu Visual Studio Code ya. Mungkin teman-teman lain mempunyai referensi editor kode yang lain itu tidak apa-apa. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code teman-teman. Oke, untuk tutorial yang pertama, step pertamanya yaitu kita untuk membuat kalkulator sederhana, kita menampilkan terlebih dahulu nih. Menampilkan terlebih dahulu menu pilihan yang ingin kita gunakan. Nampilkan menu pilihan yang ingin kita gunakan dalam kalkulator tersebut. Seperti menampilkan pilihan penjumlahan atau pengurangan sistem operasi yang ada dalam kalkulator tersebut. Nah, kita di sini memerlukan function ya, fungsi yang digunakan untuk menampilkan dalam bahasa pemrograman Python ini. Nah, functionnya atau fungsinya yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman Python itu menggunakan function print untuk menampilkan suatu objek ya, objek yang ada dalam bahasa pemrograman Python. Nah, kita kemudian tambahkan buka kurung dan tutup kurung ini. Lalu tambahkan tanda kutip dua di atasnya. Nah, di sini misalkan kita ingin menampilkan judulnya terlebih dahulu ya. Judulnya contohnya seperti ini. Kalkulator sederhana. Nah, ini kita coba jalankan dulu terminalnya. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman, kalkulator sederhana. Oke, maaf. Di sini kita tambahkan lagi biar lebih center. Nah, bener ya, kalkulator sederhana. Sesuai. Nah, kemudian di bawahnya kita tampilkan nih menu pilihannya yang ada di dalam kalkulator sederhana ini apa aja kira-kira ya. Seperti pilihan penjumlahan tadi ya, operasi yang ada dalam kalkulator ini ya. Coba kita tampilkan lagi. Print menggunakan function print, kemudian kita berikan perintah seperti ini. Nah, objeknya itu seperti, oke, yang pertama misalkan kita masukkan penjumlahan. Nah, ini ya. Yang kedua yaitu pengurangan. Nah, yang ketiga itu kita perkalian, operasi perkalian. Oke. Yang keempat, sorry. Maaf. Yang keempat yaitu kita menggunakan sistem operasi pembagian. Nah, ini macam-macam menu pilihannya ya teman-teman. Nah, coba kita tes nih. Kira-kira keluar apa enggak ya di sini. Nah, kita coba di sini langsung keluar ya teman-teman. Kalkulator sederhana judulnya. Nah, menu pilihannya pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, tentunya nggak cuma sampai sini saja ya. Karena kita memerlukan input atau masukan. Nah, kita mau pilih penjumlahan. Tentunya harus ada pengeluar apa? Inputan di sininya ya. Kita ingin memasukkan penjumlahan ataukah pengurangan atau perkalian atau pembagian. Nah, jadi yang step keduanya kita meminta inputan, minta input operasinya, minta input operasinya nih teman-teman. Caranya yaitu kita masukkan variabelnya, variabel pilihannya. Sekarang pilihan variabelnya ini namanya variabel ya teman-teman. Variabel itu sebuah simbol atau sebuah data ya yang
digunakan untuk menyimpan data dalam programnya. Contohnya, misalkan seperti ini teman-teman. Pilihan, input. Input ini juga sama function ya. Function untuk memasukkan datanya. Kita buka kurung dan beri tanda petik. Masukkan, misalkan perintahnya nih, masukkan angka. Masukkan pilihan menunya. Buka kurung, 1, 2, 3, atau 4, teman-teman. Nah, contohnya ya, kita jalankan lagi. Nah, ini sudah ada ya di sini, teman-teman. Nanti kita ketika ingin ketikkan di sini 1, nah, nanti dia langsung masuk ke bagian penjumlahan karena ini kita programnya belum belum lengkap nih. Oke, kita lanjutin lagi ya. Maaf, ini kita kasih tanda tik 2 biar bisa hmm, memberikan tandanya. Kemudian kita meminta lagi teman-teman, minta terus ya. Oke, karena kita di sini butuh ya, betul namanya inputan dalam suatu program. Nggak hanya menampilkan bagaimana bisa jalan kalau tidak ada inputannya ya. Betul juga. Kemudian kita meminta input angka yang ingin dioperasikan. Sikan ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya itu kita masukkan angka pertama nih, variabel pertamanya ya. Nah, di sini kita menggunakan kelas integer atau kelas float ya. Karena di sini kita ingin masukkan angka, teman-teman. Kalau kelas angka itu biasanya digunakan kelas integer atau kelas float. Kita menggunakan float nih. Float input. Nah, sudah begini kita buka kurung lagi. Angka pertamanya, misalkan masukkan angka pertama. Angka pertama. Nah, seperti ini ya contohnya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Kita save, kemudian kita jalankan terminalnya. Misalkan penjumlahannya nih, kita masukkan yang pertama. Set. Nah, angka pertamanya udah keluar ya. Sekarang kita ingin masukkan angka pertama segini. Nah, ini masih belum lengkap. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau angka kedua, nah, saya sedikit ingin menjelaskan kembali untuk kelasnya ini, teman-teman. Kelasnya ini kita menggunakan float ya. Kan ada 3 kelas yaitu string, integer, dan float. Nah, kalau string ini biasanya berupa huruf ya. Huruf yang ingin digunakan, kalau float atau integer itu biasanya berupa angka. Nah, lanjut ke inputannya, yaitu sama seperti yang tadi, masukkan angka keduanya nih. Angka keduanya, angka kedua. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, kita masukkan 1, 12, 12. Oke, sudah ya. Ini sebenarnya kita bisa tambahkan lebih dari 2, teman-teman, dalam suatu operasinya. Karena di sini saya ingin mempersingkat waktu ya. Jadi kita cukup 2 aja. Cukup 2 aja untuk menjelaskan bagaimana sih ya sistemnya itu gimana dalam bahasa pemrograman ini. Nah, kemudian ini kita sudah meminta inputnya. Sekarang kita masuk nih ke bagian sistemnya. Sistem yang tadi, struktur pemilihan ini. Sekarang kita masuk ke struktur pemilihan operasinya. Masih menggunakan if, if, elif, dan else. Oke, teman-teman. Jadi saya sedikit ingin menjelaskan bahwasanya struktur pemilihan ini tuh ya merupakan eh, struktur bercabang ya, yang mana di sini ada dua kondisi yaitu true or false. Jadi ketika dia true akan melanjutkan suatu programnya. Kalau false dia akan kembali, bukan kembali, sorry. Dia akan salah, tidak akan melanjutkan program tersebut. Contohnya nih, kita buat saja if, misalkan if
pilihan. Nah, di sini pilihan ini merupakan variabel yang tadi ya, yang ini, inputan tadi. Sekarang pengurangannya. Kita ambil pilihan yang pertama nih, teman-teman. Sama dengan 2 kali. Sama dengannya 2 kali, kemudian pertama. Misalkan kita masukin pilihan yang pertama dulu, teman-teman. Nah, bawahnya yaitu yang angka pertama ini ya. Hasilnya, hasil dari operasinya itu hasil. Nah, kenapa sih di sini beda nih, teman-teman? Sama dengannya 2 dengan 1. Karena untuk, oke langsung saja ya. Karena untuk sama dengan struktur pemilihan operasinya itu kita harus menggunakan sama dengan yang 2 ini. Harus diperhatikan di sininya ya. Karena dengan salah satu perintah sintaks aja yang salah itu bisa mempengaruhi dari programnya, teman-teman. Jangan sampai salah. Jadi kita di sini sama dengan yang hasil ini untuk mengoperasikan operasinya yaitu 1. Jadi hasilnya yaitu angka pertama kita tambahkan dengan angka kedua. Nah, seperti ini. Maka kita tampilkan lagi tadi. Nah, kita panggil nih yang sudah kita masukkan di sini. Bak kurung hasilnya yaitu hasil dari penjumlahan, yaitu kita panggil lagi angka yang pertama tadi, angka pertama ditambah angka, sorry, tambah angka kedua sama dengan hasilnya ya, sorry, hasil. Oke, nah ini kita coba dulu ya, supaya bisa terdeteksi errornya di mana nih. Kita tadi masih masuk ke struktur pemilihan yang pertama. Kemudian masukkan angka pertanyaan misalkan 12. Angka keduanya juga 12. Maka di sini langsung sudah keluar ya teman-teman hasilnya dari hasil dari penjumlahannya ini yaitu angka pertama 12 tambah angka 12 yaitu sama dengan 24. Benar ya? Ini contoh perjabangan teman-teman nih yang bagian penjumlahan. Nah, misalkan bagaimana nih kalau yang pengurangan nih? Oke, kita ingin menambahkan percabangannya lagi. Kita tambahkan elif. Elif sama seperti yang di atasnya teman. Sama dengan 2. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, di sini hasilnya, operasinya yaitu angka pertama dikurangin angka kedua. Yang ini ya. Nah, di sini hasil outputnya yaitu kita panggil programnya hasil dari pengurangan. Hasil dari pengurangannya yaitu sama seperti yang tadi ya. Angka pertama kurangi, maaf, nah ini. Angka kedua sama dengan, sorry, harus di luarnya ya, jangan sampai salah. Oke, sama dengan hasilnya. Nah, ini hasil dari operasinya tadi ya, pengurangan. Nah, kemudian kita ingin tambahkan lagi, misalkan perkalian. Oke, boleh. Kita tambahkan lagi aja seperti ini, elif pilihan. Sama dengan duanya. Oke, tanda petik 1. Kita masuk ke pilihan yang ketiga nih, kalian ya. Nah, hasilnya. Nah, kalau untuk perkalian teman-teman, sini saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya simbol yang digunakan dalam bahasa pemrograman itu di Python ini khususnya ya, kita menggunakan simbol bintang atau angka 8 ya. Di angka 8 pada numeric device atau laptop kalian. Nah, kemudian kita kalikan dengan angka kedua ya, seperti ini.
Kita tampilin deh hasilnya berapa nih. Kita panggil, nah, hasil ya, yaitu angka kedua sama dengan hasilnya. Hasilnya ya seperti ini. Kemudian kita masuk ke step yang terakhir ya, yaitu yang pembagian. Pak, sorry, kita kasih tanda petik dulu. Oke, seperti ini ya. Pilihannya misal, sorry, hasil ya. Kita prosesnya dulu. Hasilnya itu angka pertama. Kalau untuk pembagian, kita menggunakan simbol slash atau tanda miring ke kanan. Kemudian dibagi angka kedua. Nah, lalu kita munculin deh hasilnya. Tampilin nih. Misalkan hasil dari pembagian angka, sorry, angka pertama dibagi angka kedua sama dengan hasilnya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba nih. Ini sudah lengkap ya. Kita bersihin dulu. Oke. Di sini misalkan ada menu pilihannya nih. Kita ingin coba yang penjumlahan terlebih dahulu. Oke, masukin angka pertamanya teman-teman. Misalkan 2 ingin tambah 3. Di sini langsung keluar hasilnya, hasil dari penjumlahan 2 tambah 3 sama dengan 5. Pinter banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke menu pilihan yang kedua. Misalkan 5 dikurangin 3 sama dengan 2. Benar, pinter banget. Oke, kita coba lagi yang menu ketiga. Kalian, misalkan 5 dikali 15, kali 10 deh. 50 ya, hasilnya bener ya teman-teman. Ini hasilnya 50. Oke, kita lanjut yang pembagian sekarang. Pembagian ini kita masukin angka pertama misalkan ya, yang mudah 15 dibagi 3. Itu hasilnya jawabannya berarti 5. Benar ya teman-teman. Ya, sekian video tutorial aplikasi sederhana dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.